Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam kitabun nikah bab Ishratin Nisa, bab berinteraksi dengan wanita atau bermuamalah dengan wanita. Sampai di hadis nomor berapa? 888. Baik, silakan dibaca. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ali Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, "Idza apabila da'ar rajulu seorang laki-laki memanggil imra'atahu istrinya ila firasyihi ke kamarnya atau ke ranjangnya. Sahabat lalu dia menolak atau mengabaikan? Iya. Menolaknya. Antajia untuk dia datang. Babata Rohana lalu suaminya bermalam dalam keadaan melarang. La'alatha melaknatnya al-malaikatu malaikat hatta hingga tusbiha dia berbagai hari. Muttafaqun alaih hadis riwayat Muslim wal lafdzu lil Bukhari dan lafaz lil Bukhari wal Muslim dan dari Imam Muslim karena lagi kisananya adalah yang ada di langit safiqan marah alaiha atasnya istrinya hatta hingga yarda anha suaminya ridha atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi wa taqaddasa ruhuhu wa nawwara dharihahu. Allahumma amin. Wa an Abi Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdahu sapa Nabi idza nalikani da'a nyeluk sapa ar-rajulu wong lanang imratahu ing wong wadone ar-rajul ila firasyihi maring bayange wong lanang fa'abat banjur ora gelem sapa imro'ah antajia yen to nekani sapa imro'ah fabata moko ing dalem wengi sapa rajul iku ghadbana uring-uringan ya, uring-uring ya, marah ya, bendu gitu ya. La'anatha moko nglaknat ha ing wong wadon sapa al malaikatu pira-pira malaikat hatta nganti tusbiha ana ing dalam subuh sapa imro'ah gitu ya. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim wa lafdzulan utawi lafate iku lil Bukhari kedua Imam Bukhari. Wali Muslimin lan kedua Imam Muslim kana ana sapa alladzi kang fis sama ing dalam langit tegese Allah iku sakhiton bendu utawa murka. Ya Allah, nggih Allah, alaiha ing atase wadon hatta nganti yardo ridho sapa ar-rajulu anha saking imra'atahu. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari hadisnya Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza da'a ar-rajul imra'atahu, jika seorang laki-laki memanggil istrinya ila firasyihi ke ranjangnya. Maksudnya ini adalah kinayah untuk berhubungan suami istri. Fa'abat lalu si perempuan tidak mau antaji untuk datang. Fabata lalu si suami ini ghadban di malam itu menjadi marah. Maka apa? La'anat sal malaikah, malaikat akan melaknatnya hatta tusbiha hingga si perempuan berada di pagi hari. Wali muslimin hadis Muslim
kana alladzi fis sama'i sakhitan. Bahwasanya zat yang ada di langit yaitu Allah sakhitan murka alaiha atas si wanita hatta yardha hingga menjadi ridho anha, ya menjadi ridho siapa suami anha darinya. Maka hadis ini memberikan faedah. Apa pula faedahnya? Bahwasanya hukum asalnya wajib bagi wanita untuk menuruti keinginan suaminya yang mengajak hubungan suami istri. Nah, ini kewajiban wanita ya untuk menuruti suaminya yang mengajak hubungan suami istri. Ya. Dan jika tidak mau, maka hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Ya. Kecuali kalau suaminya ridho. Kecuali kalau suaminya apa? Ridho. Ya, ini faedah pelajaran dari hadis ini. Ya. Tapi di sini hendaknya disesuaikan dengan ya namanya kembali rumah tangga itu asasnya musyawarah, asasnya komunikasi yang baik. Ya, maka hendaknya seorang perempuan mengerti suami, suami juga mengerti perempuan. Ya, maka kalau misalkan kondisi istri yang lagi habis capek, habis banyak kerjaan dan seterusnya, kemudian mengajak hubungan suami istri, kemudian istrinya nggak mau, maka hendaknya suami bisa memahami itu. Dan istri juga sama, ketika suaminya mengajak berhubungan suami istri, dan istrinya juga nggak terlalu capek dan seterusnya, maka kita harus ketahui bahwasanya memang salah satu tujuan dalam rumah tangga adalah adanya hubungan suami istri. Maka ya hendaknya istri taat kepada suaminya. Ya, maka ini di antara bentuk ketaatan yang wajib bagi seorang istri adalah menuruti ajakan suami ketika hubungan suami istri. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bahwasanya boleh dan sah dan benar ketika kita mengatakan Allah itu ada di langit. Dan itu tidak menyalahi akidah Islam, bahkan itu yang benar. Karena di sini Nabi menyampaikan apa? Kana alladzi fis sama' sakhiton. Yang di langit itu marah. Itu siapa yang di langit? Apakah burung yang terbang atau bintang? Kan nggak mungkin. Maksudnya ya Allah. Ya. Makanya di sini kita baca ibarah dari Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram yang dikarang oleh para ulama. Beliau menyawan jawazu itlaqi kaunillahi fis sama' khilafan liman dhanna adama jawazi minal jahalah. Beliau menyampaikan hadis ini menjadi dalil bahwasanya boleh kita menyampaikan Allah di mana? Allah di langit, boleh. Enggak ada masalah. Ya. Bukan berarti ketika kita tanyakan Allah di langit, berarti salah. Enggak. Kalau yang mengklaim bahwa mengatakan Allah di langit itu salah, berarti dia termasuk golongan orang yang bodoh, kata Ibanatul Ahkam. Ya, kata Ibanatul Ahkam. Ya, sedangkan dalam Al-Qur'an juga Allah telah jelas menyampaikan amintum man fis sama. Tidakkah kamu iman kepada yang di langit? Siapa ya Allah? Maka enggak ada masalah ketika kita di mana Allah ya di langit, ya wis. Gitu. Tapi malah kulihal itu faedah akidah ya. Tapi faedah fikihnya adalah hukum asalnya seorang istri wajib mentaati suaminya ketika diajak untuk berhubungan suami istri. Kalau tidak maka hukum asalnya adalah haram. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anal wasilata melaknat orang yang menyambung wal mustausilah dan orang yang meminta sambung wal wasimah dan melarang orang yang mentatu orang yang mentatu wal mustausimah dan orang yang ditato. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa Ibnu Umar lan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna satuhuni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iku la'ana wis nglaknat sinten nabi al-wasilata ngadon kang nyambung rambut wal mustausilata kang ngadon kang jaluk nyambung rambut wal wasimata lan ngadon kang nato wal mustausimata lan ngadon kang jaluk tato. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, maka di sini sahabat Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah. Al-wasilah itu adalah orang yang menyambung rambut. Ya. Orang yang menyambung rambutnya dengan teknik-teknik tertentu ya, disambung rambutnya. Dan juga orang yang minta untuk disambung rambutnya. Ya. Dengan teknik-teknik tertentu. Ya. Adapun kalau cuma ngikat sesuatu misalkan di rambutnya, maka ini bukan ini yang dimaksud dengan nyambung rambut, tapi adalah sesuatu yang disambungkan ke rambutnya dengan teknik-teknik tertentu. Ya, maka ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dilaknat oleh Nabi al-wasimah wal mustausimah, orang yang menato dan minta ditato.
Ya kita tahu maksudnya al-wasm itu adalah dengan memasukkan jarum ke dalam ke dalam kulit sampai sampai berlubang, kemudian keluar dimasukkan tinta. Ya, dimasukkan tinta. Maka di sini dilaknat juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilaknat juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini memberikan pelajaran. Ya. Pelajaran yang pertama adalah tentang hukum menyambung rambut. Hukum nyambung rambut. Ya. Apa hukumnya menyambung rambut? Maka para ulama menyampaikan hukum menyambung rambut ketika dia menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, ya, atau rambut makhluk hidup, baik suci atau najis, hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Ketika dia nyambung rambut. Maksudnya nyambung rambut itu ya, rambut itu kemudian dikasih lem tertentu atau apa sehingga nyambung. Ya, dengan cara tertentu. Ini yang disebut dengan nyambung rambut. Ya. Kemudian kalau misalkan tidak sampai nyambung, misalkan diikat utawa dijepret biyen wong dodol dulinan, ngerti ya? Dodol dulinan sing ana jepretane terus rambut dawa itu kan. Ikan dijepret kan enggak disambung kan, bisa dilepas pasang. Ya, maka kita nukilkan perkataan dari Qadiyat. Beliau menyampaikan wa amma rabtul khuyutil mulawwanah wa nahwiha mimma la yushbihu sya'ra falaysa bimanhin anhu li'annahu laysa biwaslin wa innama huwa litajamul wa tahsin, kata beliau. Ya, Qadiyat termasuk ulama terdahulu ya. Beliau menyampaikan kalau misalkan ada benang diwarnai dengan warna-warna, terus benang ini diikat ke rambut, maka kata beliau, maka ini tidak terlarang karena dia bukan wasal. Dia bukan wasal. Maka di sini kita bisa tarik ke ke ranah modern. Misalkan ya, kayak mainannya anak-anak dulu. Ya, rambut bukan rambut sebenarnya itu ya, kayak apa ya? Benang lah mungkin, benang diwarnai kemudian kayak jepretan kemudian jepretno. Maka ini juga menurut sesuai dengan apa yang disampaikan Qadiyat, maka ya tidak ada masalah. Karena apa? Karena itu tidak maksudnya wasal, tidak nyambung. Termasuk juga bisa kita kiaskan kalau itu semacam wig. Karena dia wig itu nggak nyambung rambut, dia itu kayak topi gitu aja. Ya, maka ini juga tidak ada masalah. Kecuali kalau misalkan terbuat dari rambut yang najis, maka ya nggak boleh. Ya, bulu yang najis misalkan nggak boleh. Ala kulli hal, maka itu hukum faedah yang pertama tentang nyambung rambut. Faedah kedua, hadis ini juga memberikan pelajaran diharamkan melakukan praktek tato. Ya, tato menato, maka ini diharamkan. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena di sini hadisnya akan menyebutkan perempuan kan nih. Wasimah itu kan dhamir ta itu kan menunjukkan wedok. Kenapa? Karena di zaman dulu yang biasa nato zaman dulu itu perempuan. Ditato. Jadi kan kalau zaman dulu hiasannya kan henna kan. Nah, henna itu kan kadang pudar gitu kan. Gawe maneh pudar, gawe maneh. Nah, perempuan zaman dulu memikirkan daripada bolak-balik masang henna, lebih baik dipermanen hennanya. Itu. Akhirnya dibuat jadi tato. Jadi dicublesi kemudian diseni henna. Nah, jadi hennanya sudah mancep ke dalam. Maka ini diharamkan. Termasuk juga praktek yang dilakukan oleh laki-laki, ya. Dan hari ini itu dipraktekkan oleh laki-laki dan juga perempuan. Maka semuanya hukum asalnya haram, tidak boleh. Ya, tidak perlu. Meskipun dengan tujuan untuk pertanyaannya, kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam muamalah terhadap suami istri muamalah? Karena dua hal ini terlarang meskipun tujuannya untuk bersolek di hadapan suami. Lapa mbak tatoan, cek tambah ayu ngarepe bojoku misalnya. Pancet gak oleh. Masih bojone ngomong iya dek tatoan, pancet gak oleh. Atau misalkan nyambung rambut juga sama, tidak boleh. Ya, juga sama tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena secara asal ini sudah sudah haram. Ya.
Lanjut. Hadis selanjutnya. Wan Judamah dari Judamah binti Wahab radhiyallahu ta'ala anha qalat, dia berkata, hadartu Rasulullah, aku hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam. Di munasin itu di antara manusia apa? Iya, di antara manusia. Di antara manusia. Wa huwa yaqulu, dan beliau berkata, laqad sungguh hamamtu, aku berniat ya Ustaz. Iya. Anha, untuk melarang anil ghilah, dari perbuatan ghilah. Fanazartu, lalu aku melihat kaum di kalangan kaum Rum, Faris dan Persia. Faidah, maka apabila mereka yughiluna, mereka melakukan ghilah auladahum, pada anak-anak mereka, fala yadurru, maka tidak mudaratkan zalika, yang kemarin itu auladahum, kepada anak mereka sekalian satu pun. Cuma kemudian sa'aluhu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil azl, dari perkara azl. Faqala, kemudian beliau berkata, faqala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalikal wa'dul khafi, yang demikian itu adalah wa'dul itu apa Ustaz? Pembenaman. Wa'dul khafi, apa namanya? Penguburan. Penguburan yang sama, tersembunyi. Rawahu Muslim, ada riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Judamah binti Wahab radhiyallahu taala anha, saking Judamah binti Wahab radhiyallahu taala anha, qala, terus ngendikan sapa Judamah, hadartu wus nekani sapa ingsun Rasulullah ingkang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin ing dalam tengah-tengah menungso. Wa huwa lan hale kang Nabi iku yaqulu ngendikan utawa dawuh ya, dawuh Nabi menyampaikan, laqad yakti temen hamamtu, ya, kepingin sapa ingsun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam anha yen to nglarang sapa ingsun anil ghilah, saking ghilah. Apa ghilah? Ghilah itu bisa dimaknai, ghilah itu adalah berhubungan suami istri saat istri ini masih menyusui anak. Masih menyusui anak. Jadi berhubungan suami istri ketika istri masih menyusui anak. Ya, dan ini ditafsiri oleh sebagian ahli bahasa. Bisa juga dimaknai menyetubuhi istri ketika istri sedang hamil. Istri dalam kondisi hamil kemudian disetubui. Makanya di sini penulis kitab Ibanatul Ahkam beliau menyebutkan, ya, termasuk juga di sini dibolehkan menyetubuhi istri ketika dia hamil. Itu berarti maknanya ghilah juga bisa dimaknai jima saat istri hamil. Maka ada dua kemungkinan. Ghilah ini bisa jima istri saat istri sedang menyusui atau jima istri saat istri sedang hamil. Nah, maka Nabi ingin untuk melarang ini, praktek ini. Fanadhatu maka ningali sapa ingsun firrumi ing dalam bangsa Romawi, wa Faris lan bangsa Persia. Faida maka hum utawi wong Romawi lan Persia iku yughiluna padha agawe ghilah auladahum ing pira-pira anake Romawi lan Persia. Fala yadurru maka ora paring mudarat dzalika apa mengkono kang kasebut auladahum ing pira-pira anake wong Romawi lan Persia syai'an ing suwiji-suwiji perkara. Summa banjur sa'alu padha takok sapa para sahabat hu ing Nabi anil azli, saking azl. Nah, praktek azl ini adalah ketika jima suami mengeluarkan air mani di luar farji. Ini namanya azl. Ketika jima suami mengeluarkan air mani di luar farji, ini azl. Ya. Kalau di bahasa modernnya ini disebut dengan KB alami. Ya, KB alami. Azl. Faqala maka dawuh sapa sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika kang mengkono kesebut ya azl iku al-wa'du ngubur al-khafi kang sepi, maksudnya secara diam-diam. Rawahu Muslim hadis sapa Imam Muslim. Maka hadis ini Nabi ya atau sahabat Judamah menyampaikan, saya pernah ada bersama orang-orang ketika itu Nabi sudah menyampaikan Nabi ingin melarang praktek ghilah. Kemudian setelah melihat orang Romawi dan orang Persia mereka melakukan itu dan tidak ada dampak kepada anak-anaknya, maka Nabi tidak jadi melarang. Terus ada yang tanya tentang azl. Bagaimana kalau misalkan seorang suami menjima istrinya kemudian dia mengeluarkan air maninya di luar farji? Maka Nabi mengatakan dalikal wa'du. Wa'du itu lebih spesifik sebenarnya. Kalau mengubur itu kan dafen ya.
Tapi waktu itu mengubur tapi dalam kondisi masih hidup. Ya. Itu adalah mengubur tapi diam-diam. Ya. Maka hadis ini memberikan dua faedah, dua pelajaran. Pelajaran pertama, ya, bahwasanya praktek ghilah itu diperbolehkan. Apa ghilah itu? Yaitu menjima istri saat dia sedang hamil atau saat dia sedang menyusui, maksudnya di tengah masa menyusui atau di tengah masa hamil. Maka ini hukumnya apa? Boleh. Karena hukum asalnya nisa hukum harsul lakum, ya. Fa'tu harsakum annasyitum. Pelajaran kedua tentang hukum azl. Tentang hukum azl. Maka kita perlu ketahui, para ulama terbagi menjadi dua pendapat tentang hukum azl. Pendapat pertama menyatakan hukumnya haram azl. Hukumnya haram azl. Jadi hukumnya haram seorang suami menjima istrinya kemudian mengeluarkan air maninya di luar farji, maka hukumnya haram. Dalilnya apa? Dhahir hadis ini tadi. Dhahir hadis ini. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, ya, termasuk ulama dari mazhab Dzahiri. Ya. Dan juga Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Hibban juga berpendapat azal itu haram. Berpegangan apa? Berpegangan karena Nabi mengatakan azal itu adalah mengubur tapi diam, maka nggak boleh. Taib. Nah, pendapat kedua menyatakan hukumnya mubah, azal hukumnya boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab. Mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh. Taib. Dalilnya apa yang mengatakan boleh? Ya. Dalilnya adalah hadis yang akan kita baca. Kita waca ya hadis ya. Iki soalnya kit hadis 891, 892, 891 dan 892. Ini dalil pendapat kedua yang mengatakan azal itu boleh. Baik, maka kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, hadis 891. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, lan saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annas tuhni rajulan wong lanang iku kalawus ngendikan sapa rajul, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi Rasulullah, innas tuhni ikuli kedue ingsun jariatan wong jariatan budak wadon. Wa anal nutawi ingsun iku azilu agawe azal anha saking jariyah. Maksudnya adalah laki-laki ini menyatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya budak perempuan dan saya itu melakukan azal kepada si budak ini. Wa ana lan utawi ingsun iku akrahu, ora seneng sapa ingsun antahmila yen to hamil saka sak jariyah. Beliau mengatakan, karena kenapa kok dia melakukan azal? Karena saya nggak mau budak saya hamil. Kenapa? Karena nanti kalau dijual, budak hamil itu harganya turun. Harganya turun. Ya. Wa ana lan utawi ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun ma ing barang kang yuridu ngarepake sapa arijalu pira-pira wong lanang. Makanya saya juga ingin menjima budak saya gitu. Wa innal yahuda lan setune wong Yahudi iku tahaddatsa wis ngomong-ngomong sapa Yahud. Annal azla setune azl iku al mauudatu ngubur as-sughra kang cilik. Maknanya adalah praktek azl itu sama seperti orang ngubur hidup-hidup. Itu. Qala, maka Nabi mengatakan apa? Qala, maka dawuh sapa Nabi, kadzabat Yahud, kadzabat ya. Kadzabat usdusta sapa atau wasdusta sapa Yahud wong Yahudi, ya. Jadi orang Yahudi sudah berdusta. Maksudnya ya mereka nggak benar, mereka nggak jujur. Dalam artian salah. Lau aradallah, ya. Lamun ngarepaken sapa Allah sinten Allahu Allah an yakhluqahu yen to nyiptaake, ya. Mastata'ta antasrifahu, ya. An yakhluqa lan lamun ngarep sinten Allah an yakhluqa yen nyiptaake saking apa takdire al azl, ya, saking azl mong. Mastata'ta moko ora bisa sapa sira antasrifahu yen to malingake hu ing
ciptaannya Allah, hu in khalq gitu ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa lafdzulahu wan Nasa'i wa Tahawi wa rijaluhu thiqat ya. Jadi intinya bahwasanya ada seorang yang menyampaikan dia punya budak perempuan, terus dia praktek azl. Tapi dia dengar orang Yahudi itu menyatakan azl itu nggak boleh. Orang Yahudi juga berpendapat azl itu haram. Orang Yahudi nggak boleh azl. Kenapa? Azl itu adalah praktek seperti membunuh secara diam-diam, tapi ini tersembunyi saja. Maka kata Nabi, wong Yahudi salah, orang Yahudi berdusta. Ya, maka di sini Nabi menyangkal pendapat orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya azl itu seperti mengubur diam-diam. Nah, ini kan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Nabi ketika ditanya itu ngubur diam-diam. Nah, ini Nabi mengatakan itu bukan ngubur diam-diam. Ya, maka nanti kita akan jelaskan. Hadis berikutnya juga berhubungan dengan azl. Ya 892. Kalau an Jabir lan saking sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kalau sendikan kuna ana sapa ingsun kabeh iku na'zilu padha agawe azl sapa nahnu ala ahdi Rasulullah ing atase zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu lan hali Al-Qur'an iku yanzilu mudun walau lamun kana ono ya walau lamun kana ono apa suwiji barang yunha dan larang anhu saking syai'un lanahana yakti ngelarang na ing ingsun kabeh anhu saking syai' apa Al-Qur'an muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya Jabir mengatakan kami dulu melakukan azl di zaman Nabi ketika Al-Qur'an masih turun, proses turun. Seandainya azl dilarang, pasti turun wahyu. Pasti turun apa? Wahyu yang melarang. Sedangkan nggak ada Al-Qur'an yang melarang azl. Ya. Wali Muslim kedua Imam Muslim fabalagha mongko nyampe dzalika berita kang kesebut Nabi Allah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam falam moko ora yen hana nglarang sinten Nabi na ing ingsun kabeh anu saking azl. Ya, maka berita itu pun nyebar sampai Nabi dan Nabi tidak melarang azl taib. Maka hadis kedua ini dua hadis ini menjadi dalil pendapat kedua masalah azl, yaitu pendapat jumhur ulama. Apa? Bahwasanya hukum azl adalah diperbolehkan. Hukum azl adalah diperbolehkan. Kenapa? Karena dua hadis ini menyebutkan azl bukan suatu hal yang dilarang. Azl bukan mengubur anak-anak atau azl bukan mengubur, ya. Dan ketika para sahabat melakukan azl tidak ada wahyu Allah yang melarang. Pertanyaannya bagaimana menjawab hadis sebelumnya tadi, yang hadisnya sahabat Judamah binti Wahab. Maka jawabannya hadis itu termasuk hadis yang dihukumi mansukh. Apa mansukh itu? Dihapus hukumnya. Jadi hadis itu sudah nggak berlaku hukumnya. Itu namanya mansukh. Jadi hadisnya Judamah, sahabat Judamah radhiyallahu ta'ala itu mansukh, sudah tidak dianggap lagi. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan itu lebih baru, yang menghapus hukum sebelumnya. Taib, dan ini pendapat jumhur ulama. Taib. Di sini saya kasih satu faedah dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu salah satu syarah Bulughul Maram yang paling tertua setahu saya ya. Ya. Karyanya Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Imam Sun'ani mengatakan apa? Mu'alajatul mar'atil isqatin nutfah qabla nafkhir ruh yatafarra'u jawazuhu adamuhu 'alal khilafi fil azl. Kata beliau, khilaf dalam masalah azl ini nanti akan berdampak dalam masalah khilaf menggugurkan kandungan. Gimana khilafnya gini? Ulama sepakat ini sebelum kita bahas menggugurkan kandungan. Ulama sepakat ketika umur kandungan itu sudah 120 hari kok digugurkan, ini perbuatan haram, baik yang menggugurkan atau yang perempuannya yang hamil atau dokter yang menggugurkan, perbuatan haram. Dan ini juga terlarang dalam undang-undang negara kita. Ya, aborsi dilarang. Itu sepakat ulama haram ketika umur 120
iya, umur 120 hari. Berarti pirang wulan niku? Sak wulan niku 30 dina. Hah? 120. Petang wulan, 4 bulan. Kenapa kok 120? Karena 120 itu adalah umur ketika janin sudah ada rohnya. Maka ketika sudah ada rohnya itu disebut manusia. Sebelum ada roh, dia tidak bisa disebut makhluk hidup. Dia tidak disebut manusia. Nah, itu kalau janin sudah umur 120 hari. Bagaimana kalau janin sebelum umur 120 hari? Misalkan janin baru diketahui umurnya 3 minggu. Itu kan masih mungkin bentuknya darah, gumpalan darah gitu aja. Atau mungkin ya mungkin cuma gumpalan apa gitu, cairan atau apa. Belum ada bentuk manusianya, belum ada rohnya, belum. Apa hukumnya? Menurut Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau menyampaikan khilaf di hukum azl bisa kita tarik ke sini. Maka yang mengatakan azl haram, maka menggugurkan janin yang belum genap umur 120 hari juga haram. Kalau azl itu mubah, maka menggugurkan janin yang belum genap umur 120 hari adalah mubah. Itu menurut pendapatnya Imam San'ani. Menurut pendapatnya apa Imam San'ani. Tapi wallahu ta'ala alam, ya wallahu ta'ala alam, secara pribadi sebaiknya ketika sudah ada kabar pengetahuan bahwa dia sedang hamil dan dia tahu di situ ada bakal bayi atau janin, maka sebaiknya dihindari. Ya, maka sebaiknya dihindari. Ya. Tapi kalaupun misalkan dalam kondisi terpaksa harus dipraktekkan, maka kita bisa mengikuti pendapatnya Imam San'ani tadi. Tapi kalau misalkan nggak ada alasan, maka nggak ada alasan kita untuk menggugurkan. Dan menggugurkan itu juga bisa berbahaya untuk perempuan, karena bisa jadi dia habis itu kan minum obat kan, terus keguguran bisa jadi nanti berdampak ke rahimnya, mbuh ke serviknya, mbuh ke apanya gitu ya, bisa berdampak pada kesehatannya. Ya, maka kalau tidak ada kebutuhan, maka sebaiknya dihindari tindak melakukan pengguguran ini atau aborsi meskipun umurnya belum 120 hari. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan di situ, ya, maka ya tidak ada masalah sesuai kaidah yang dibangun oleh Imam San'ani wallahu taala alam. Baik, hadis terakhir di bab ini. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa an Anas ibn Malik lan saking sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna nabi stuni nabi sallam iku kana ono sapa nabi yatufu tawaf ala nisa ing ngatasé pira-pira istrine nabi bi usrin wahidin kelawan adus kang kapisan. Akhrajahu hadis riwayat Bukhari Muslim wa lafdzul Muslim lan lafadz Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah ya bahwasanya ketika ingin mengulangi jima tidak diwajibkan untuk bersuci lebih dahulu. Ketika ingin mengulangi jima tidak diwajibkan untuk apa? Bersuci terlebih dahulu. Ya. Dan para ulama menyampaikan, maksudnya bersuci ini mandi besar ya, tidak diwajibkan mandi besar. Juga tidak diwajibkan wudu. Tapi para ulama mengatakan, namun disunahkan untuk wudu. Kalau ingin mengulangi jima, disunahkan untuk wudu. Ya. Baik. Maka ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini, insyaallah bab berikutnya adalah babus shadaq, bab tentang mahar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam.